Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri seseorang dicintai oleh jin. Ya, jadi simak video saya sampai selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Ya, sesuai pembukaan video tadi, pada video kali ini saya akan membahas ya beberapa satu pertanyaan yang menurut saya ini menggelitik. Ya, menggelitik adalah pertanyaan ini itu jarang ditanyakan, tapi ada saja orang yang ingin bertanya. Ya ini salah satu rahasia gaib juga sih. Gitu. Ya. Pertanyaannya adalah apa saja ciri-ciri seseorang itu dicintai oleh jin? Ya kita logikanya gini, ada itu suatu pertanyaan yang umum sebenarnya ya. Analoginya itu suatu pertanyaan yang umum. Tapi jarang orang yang sadar. Ya, jarang orang yang sadar. Ya mungkin saja saya pernah membahas di video saya yang sebelumnya itu soal ini susah jodoh. Nah, susah jodoh salah satunya adalah karena kita ada gangguan jin, ada jin yang menyukai diri kita sehingga jodoh kita sama sesama manusia ya, sesama ciptaan Tuhan, sesama manusia itu dipersulit, itu susah. Ya, salah satunya adalah karena kita disukai sama jin, sama bangsa halus. Nah, ciri-cirinya apa? Saya sudah merangkum beberapa poin ya yang sudah saya rangkum mengenai beberapa ciri-ciri seseorang itu dicintai oleh jin. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah kita sering bermimpi ditemui sama seseorang. Ya, kita sering bermimpi dikunjungi sama seseorang. Ya, seseorang itu bisa beragam. Baik itu orang yang memang secara kasat mata kita dalam mimpi itu bisa melihat, bisa juga dalam mimpi itu hanya sebuah samar-samar. Ya, orang tinggi besar, kemudian berwarna putih, rambutnya panjang, kemudian kakek-kakek bersorban, kemudian bahkan sampai kita bermimpi kita bertemu sama seorang pria atau seorang wanita gitu ya. Biasanya itu ciri-ciri itu menandakan kalau secara spiritual ya, secara spiritual kebatinan, mimpi ketika kita dikunjungi atau ditemui sama seorang tersebut itu bisa jadi adalah dari bangsa jin ya, yang masuk ke dalam mimpi kita dengan mewujudkan visualisasi wujud, bisa berupa orang, bisa berupa bayang-bayang dan apapun. Itu salah satu tanda kalau diri seseorang itu dicintai oleh jin ya, ciri-cirinya seperti itu. Kadang juga ada yang bermimpi seperti itu beranggapan itu adalah kodam ya, bisa juga ya. Kodam kan sama saja dari golongan ini ya, golongan bangsa halus ya, makhluk halus, bisa berupa jin ataupun murni kodam gitu. Jadi memang seolah-olah diri kita itu ada yang menemani gitu. Itu ciri-ciri yang pertama. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah mudah jatuh cinta ya, mudah jatuh cinta sama seorang pria ataupun sama seorang wanita ya. Mudah jatuh cinta ini biasanya itu terjadi ketika ini kita merasa kita biasa-biasa saja sama seseorang ya, tapi sama orang lain, sama orang yang baru kita kenal itu kita memiliki ketertarikan yang kuat ya, kita memiliki ketertarikan yang kuat sama orang tersebut. Nah, itu biasanya energi diri kita itu tertarik sama orang tersebut. Nah, ketertarikan inilah yang menjadi penjembatan antara jin ya, menjadi penjembatan diri kita sama orang tersebut adalah jinnya gitu. Jadi ada jin yang suka sama kita, semisal kita adalah energi diri kita itu di tingkat menengah, kemudian kita kenal sama seorang pria, energinya juga sama, dan jin inilah yang menyatukan. Tapi tidak bisa bersatu antara diri kita sama orang tersebut ya, justru kita selalu terbayang-bayang gitu, kita selalu terbayang-bayang, tapi diri kita merasakan cinta, tapi orang lain itu tidak. Nah, ini biasanya yang memvisualisasikan ini adalah jin gitu ya. Jadi jin menyerupai orang lain ya, kemudian diri kita lebih mudah atau sangat mudah jatuh cinta sama
orang tersebut gitu ya. Itu jadi tipu daya jin ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian adalah birahi yang tinggi ya. Birahi maksud saya adalah di zona keintiman ya, birahi tingkat seksualitas. Bahkan kadang itu ada yang timbul rasa geli ya di zona keintiman atau di organ intim. Itu biasanya timbul rasa geli. Timbul rasa geli ini bisa ditandakan kalau diri kita itu disukai jin. Ya, saya pernah kedatangan tamu. Ya, saya pernah kedatangan seorang wanita. Dia mengatakan ke saya dia memang susah jodoh. Umurnya sekitar 35 tahun. Sampai sekarang belum menikah. Ya, mudah-mudahan nanti kita doakan bareng-bareng semoga cepat dipertemukan jodohnya. Ya, dia bercerita adalah setiap malam dia merasakan geli di bagian organ intim. Tapi dia tidak merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dia merasakan itu ketika dirinya tidur. Jadi seperti mimpi, ada seperti yang menggelitik. Nah, itu biasanya ada jin yang suka sama kita dan berusaha untuk melakukan hubungan intim. Ini yang bahaya. Jadi ada juga yang seperti itu. Metodenya ada yang seperti itu. Biasanya memang ada gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah terdapat sesuatu yang bergerak di bawah pusar. Jadi di bawah pusar ini itu ada sesuatu yang bergerak. Ya, seperti ada denyutan jantung lagi di bawah pusar kita ini. Nah, itu biasanya tempat bersarangnya jin. Seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah ini, terasa ada yang mengintai atau ada yang mengikuti. Gitu. Kita kan beranggapan kalau kita ada yang mengikuti, mungkin itu adalah kodam. Ya, tapi tidak semua itu kodam. Bisa jadi itu adalah jin. Kita ada yang mengikuti diri kita ada yang menyukai diri kita dari bangsa jin. Gitu. Itu ciri-ciri yang selanjutnya. Nah, kemudian ada juga ciri-cirinya adalah tubuh itu merasa lemas dan juga kurus. Nah, tubuh merasa lemas ini biasanya kita nafsu makan berkurang. Kita istirahat juga berkurang. Kita bayangannya adalah kita terpikirkan sama seseorang. Padahal seseorang tersebut belum pernah kita jumpai, belum pernah kita temui. Nah, itu adalah visualisasi dari bangsa jin. Begitu ya. Jadi ciri-cirinya ada banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi tidak semua ciri-ciri itu menandakan kalau memang itu adalah gangguan ataupun diri kita disukai jin. Ya, bisa jadi memang itu adalah gangguan dari psikologis diri kita. Mungkin diri kita terbayang sama seseorang, kita banyak masalah, kita banyak problem yang belum terselesaikan gitu. Tapi intinya seperti itu ya, secara umum ciri-cirinya seperti itu ya. Dan mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda, bisa menambah informasi dan wawasan untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.